Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa, haleluya. Haleluya, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sukacita dan kita siap memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena sepanjang hari ini, sepanjang hari Tuhan sudah memelihara kita ya. Bahkan Tuhan itu baik dalam segala hal. Amen. Ya, bahkan Dia memberikan lebih dari yang kita pinta. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita berikan suara yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ada bagimu. Haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan bersama-sama, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita ulangi pujian dari awal. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya disediakan Tuhan bagi kita. Semuanya Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat
renungkan Bapak Ibu, bahwa Tuhanlah yang menjadikan segala hidup kita ini berarti. Tuhanlah yang memberi lebih dari apa yang kita doakan, yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, tetaplah kita layak untuk mengucap syukur, karena satu-satunya Allah yang pantas untuk kita tinggikan, untuk kita besarkan, kita puji. Hanya Dia, Allah yang sungguh luar biasa kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Dan lebih berharga bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yes, Engkau yang mengasihi kami. Yes, kami katakan amin. Yes, Engkau yang menjamin hidup kami. Tidak seorang pun yang dapat menjamin hidup kami, Tuhan, kecuali Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, katakan bersyukur. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Oh, kami bersyukur. Oh, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkaulah Allah yang menjamin hidup kami. Oh, kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau bersama kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, benar Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Bahkan Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Tidak ada suatu pun Tuhan yang dapat kami sandarkan Tuhan, hanya kecuali kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Jikalau Engkau sanggup menyelamatkan kami Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengatasi segala persoalan hidup kami Tuhan. Karena satu hal yang kami pegang, bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memberikan lebih dari apa yang
kami pikirkan Tuhan. Engkau memberikan lebih dari apa yang kami doakan. Engkau memberikan hal lebih dari apapun yang kami pinta Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan untuk kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, begitu hebat dalam hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pujian awal ini boleh menenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bertata di atas pujian kami. Kau ada bersama-sama kami dan Kau akan berkuasa. Malaikat-Mu bersorak-sorai bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa kepada saudara-saudara kami di tempat lain yang mengadakan ibadah Tuhan. Biar Tuhan Kau hadir di tempat lain Tuhan yang mengadakan ibadah Bapa, bersekutu Bapa kepadamu Bapa. Seperti Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa, berkuasalah, kami menolak segala kuasa asing yang ingin mengganggu damai sejahtera kami, ingin mengganggu fokus kami, ingin mengganggu ibadah kami, semua kami patahkan seikat sehati dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, berkuasalah atas kami, biarlah damai sejahtera Tuhan menguasai kami, Roh-Mu menyala-nyala di dalam hati kami Tuhan, sehingga roh kami bebas memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami siap lanjut memuji dan menyembah Tuhan, bahkan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami, yang percaya bersama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, haleluya, kita mau memujikan satu pujian sukacita. Bapak Ibu siap untuk memberikan yang terbaik dengan sorak-sorai? Amin, karena di dalam pujian ada kuasa. Amin Bapak Ibu, tembok Yeriko itu hancur karena pujian kita kepada Tuhan. Saya percaya melalui pujian Bapak Ibu ada kuasa yang sanggup merontokkan segala permasalahan kita. Amin, siap memuji Bapak Ibu ya. Haleluya, kita akan pujikan Allah kita tinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Yes. Beri tepuk tangan bagi Dia Allah kita. Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Cepat saja. Biar Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh, haleluya. Sangkakala
lagi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu tetap berdiri ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini mengantarkan kita untuk kita boleh siap dan lebih dalam untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
nyanyikan ini, katakan Yesus. Sekali lagi katakan Yesus. Jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampiri, jangan jalan di hadapan tahta, di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, oh tolonglah kami Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampiri, jangan jalan lurus. Katakan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Apa yang Tuhan perbuat bagi orang lain, Tuhan akan perbuat bagi sama kita semuanya. Haleluya. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Haleluya. Tuhan mendengarkan doa umatnya. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampiri. Saya mengundang hambanya untuk datang. Jangan jalan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Amin. Glory haleluya. Orang lain kau ampiri, jangan jalan. Haleluya. Orang lain kau ampiri. Orang lain kau ampiri, jangan jalan. Haleluya. Kita sembah, kita agungkan, kita muliakan Yesus. Orang lain kau ampiri, jangan jalan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Allah yang langkau ku sembah. Oh, glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau saja yang layak ku sembah.
segala puji, segala hormat, kemuliaan keagungan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh berkuasa di dalam hidup kami. Haleluya, langit dan bumi menjadi tahta-Mu. Segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami mau duduk diam, mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkarya Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah Engkau rapi kami Tuhan, mulut lidah hati hamba-Mu, demikian juga firman yang sudah hamba-Mu persiapkan, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah, berfirmanlah, berbicaralah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan diberikan telinga yang tangkas mendengar, hati yang terbuka yang mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, dan memberikan jiwa yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mau, haleluya, berubah dari hari ke hari, karena kami rindu, haleluya, hidupku adalah untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkaryalah Tuhan, gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Kau lawati mereka Tuhan. Dimanapun mereka ada Tuhan, Kau berkati. Kami, haleluya, dapat info saudara kami Tuhan, Pak Hengki yang menyeberangkan kebenaran firman-Mu di Denpasar. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau tautkan hati kami ke dalam hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah di tempat ini Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Demikian juga anak sekolah minggu, beberapa pun mereka yang hadir. Dan dengan kegiatan anak-anak akhir-akhir ini, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami menyerahkan generasi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami diberi tanggung jawab akan mendidik anak-anak kami Tuhan, dari usia dini agar mereka bertumbuh sungguh-sungguh, haleluya, mengasihi Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati guru sekolah minggu, biarlah harapan yang daripada Roh Kudus-Mu bekerja berkarya buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan menyambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih tim Praise and Worship, Pak Ronald, and tim, Pak Abdi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada teman saya juga dari Denpasar yang ada bersama kami. Ada beberapa saudara-saudari kita yang saat ini kebetulan mereka ada bepergian keluar, udah itu terus ada tugas pekerjaan yang mereka harus ambil, karena kalau pingin makan kita harus bekerja. Ya, tapi di satu sisi saya percaya siapapun mereka yang bekerja dimanapun mereka ada akan mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Mengutamakan Tuhan bukan berarti setiap hari hadir di gereja, bukan. Mengutamakan Tuhan dalam segala hidupnya, pekerjaannya pun adalah seperti melayani Tuhan. Dia bertanggung jawab dimanapun mereka ada. Amin. Terima kasih. Pagi hari ini, tanggal hari ini adalah tanggal 8 September ya. 8 September ini adalah minggu yang kedua di bulan September. Jadi minggu kedua, tema kita bulan September, doa membawa sukacita. Jadi saya tahu siapapun mereka yang menyampaikan tema ini, tentunya yang menjadi lifestyle-nya dia adalah dia senang berdoa. Jadi dasarnya hidup kita, makanya ada pepatah bilang doa adalah napas hidup kita. Kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak bernapas. Jadi kalau ingin tetap bernapas, jadi jadikanlah doa tetap menjadi gaya hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih. Minggu yang lalu kita kedatangan tamu dari Jakarta, dari Pak Pendeta Isaya sama istrinya Pastor Atik. Jadi saya kenal nama, terus terang saya belum kenal beliau, tapi beliau ada di dalam rekan pelayanannya yang pemilik hotel Pak Gun yang sudah memberkati kita, dan dia juga sangat bersuka cita bisa membagikan kebenaran firman-Nya, bahkan hampir 2 kali dia sudah sharing kebenaran firman sama saya. Jadi dia
pelayanan itu tidak melihat jumlah, tidak melihat kapasitas, tapi dia melihat bagaimana Tuhan itu sungguh berkuasa mengubahkan hidupnya. Seperti dia kesaksian bagaimana dia dulu terus akhirnya dibenangkan dan akhirnya menjadi berkat. Demikian juga istrinya, mohon maaf dengan keterbatasannya dia datang berdoa kepada Tuhan, dia minta diberikan jodoh yang seiman, yang menerima dia apa adanya. Kita udah dengar kesaksiannya bagaimana dia diberkati Tuhan. Dan terus terang akhirnya saya ceritakan kalau GPT, Gereja Pantai Kosta Tabernakel adalah gereja kabar mempelai, lebih banyak ngomong tentang keluarga. Jadi keluarga itu adalah yang utama di dalam aspek kehidupan kita. Amin. Karena institusi yang terkecil yang Tuhan ciptakan itu adalah keluarga. Jadi melalui kehidupan suami istri. Jadi biar tidak panjang lebar saya prolog. Jadi tema kita bulan September adalah doa membawa sukacita. Jadi sebelum saya sampaikan kenapa kok doa membawa sukacita, mari kita ambil ayat dasarnya. Terima kasih Mas Anton, saya tahu Mas Anton sudah sibuk di belakang, jadi ikut main bass juga, jadi kan luar biasa ya. Jadi kalau talenta diasah lama-lama kan berkembang. Jadi tangan yang rajin mendatangkan berkat. Tangan yang rajin mendatangkan berkat. Kalau tangannya malas, gimana mau makan? Tidak bisa dia. Ya, apa yang mau dimakan gitu. Jadi kita harus tetap senantiasa rajin. Oke, mari kita sama-sama lihat ayat dasar daripada doa membawa sukacita itu kita ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa ya. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ayat 19. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya, ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, ayat 22 terakhir. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dalam 1 Tesalonika 5 ini ditulis oleh Paulus. Paulus waktu menulis surat Tesalonika untuk jemaat yang dia dirikan di Tesalonika, itu lokasinya tidak berjauhan dengan Filipi. Paulus setelah mendirikan jemaat itu dia ada di penjara. Sehingga dia mengutus Timotius untuk mengingatkan jemaat di Tesalonika dan menuliskan surat ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi rejoice all the time and pray continually. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Jadi doa membawa sukacita tentunya adalah doa-doa yang pergumulan doa yang tentunya sudah dijawab oleh Tuhan. Sehingga kita semakin giat berdoa, semakin giat menyerahkan hidup kita. Karena kita merasakan bagaimana Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Karena segala pergumulan, permasalahan kita yang kita naikkan Tuhan jawab. Sehingga ada sukacita di dalam kehidupannya. Jadi dia ada senantiasa sukacita. Makanya saya terus terang waktu Pak Abdi milih lagu yang ketiga ini, mampirlah dengar doaku. Kenapa kok Tuhan disuruh mampir dengar doaku? Karena terus terang kadang-kadang tidak semua pergumulan doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi dalam jawaban doa ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Tapi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan tulus berdoa, berlutut, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan setiap doa kita. Amin. Walaupun mungkin saat ini engkau berdoa tapi tidak rasa
Tuhan belum jawab. Tapi sungguh-sungguh kita datang kepada Dia, maka Dia akan mendengar. Jadi seperti doa wanita waktu minta anaknya disembuhkan. Dia sungguh-sungguh walaupun dia dihalang-halangin, tapi dia sungguh-sungguh. Sehingga doanya dijawab. Sehingga Tuhan akan mampir di hadapan Tuhan. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Ya, kenapa kok orang lain dapat jawaban daripada doa, sedangkan aku tidak? Nanti ntar sama-sama kita bahas kenapa kok orang lain dijawab doanya, kenapa kita tidak. Jadi prolog dalam doa membawa sukacita, itu artinya di dalam doa yang kita naikkan dengan tulus akan mendatangkan sukacita. Karena Tuhan menjawab permohonan doamu, kenapa Tuhan tidak menjawab doa juga ada alasannya. Kalau kita baca di dalam Tesalonika, yang tadi 1 Tesalonika ayat 5, judul perikopnya tadi, apa judul perikopnya 1 Tesalonika 5? Apa Banton? Ayat yang pertama, berjaga-jaga. Jadi weeks, Tuhan ingatkan agar kita tetap senantiasa berjaga-jaga. Baik tidak baik waktunya, Tuhan ingatkan kita berjaga-jaga. Apakah kita sudah berjaga-jaga atau tidak? Apakah kita cuma tidak peduli, nggak ambil pusing apapun situasi, tidak peduli, hidupku adalah hidupku, tidak mau memperdulikan dirinya sendiri pun tidak dia pedulikan. Sedangkan firman Tuhan tulis perikopnya di sini, di dalam 1 Tesalonika Tuhan ingatkan, berjaga-jaga menantikan harinya Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, Tesalonika 5, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak pernah dituliskan kepadamu, tidak ada yang tahu kapan akhir zaman, kapan Tuhan akan datang. Saat ini mungkin dari bulan lalu dibilang ada gempa megatrust. Jadi daerah lempeng selatan itu akan banyak kena. Jadi secara manusia, secara dunia, Tuhan juga mengingatkan kita di dalam teknologi. Agar kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga di waktu-waktu ini. Jangan sepelekan peringatan-peringatan itu. Kita harus punya hikmat. Kemarin di Bali digoyang 4,9. Sama berapa 2 kali? Saya nggak terasa, saya nggak ngerasain. Saya nonton TV, istri lagi mandi. Habis itu Yayan keluar, ada gempa gitu. Saya nggak ngerasain. Tapi bukannya saya tapi akhirnya teman-teman di PGPI, teman-teman MPUK, teman-teman Position, gempa. Di tempat-tempat tertentu mereka rasakan keras sekali. Jadi kita saat ini hidup di zaman-zaman akhir. Tuhan ingatkan lewat Paulus untuk jemaat Tesalonika buat kita semua agar berjaga-jaga senantiasa. Amin. Udah itu juga Paulus menuliskan selanjutnya di perikopnya di atas apa tadi Pak Anton? Di atas 1 Tesalonika 5 ayat 12 berisi nasihat-nasihat. Karena zaman-zaman akhir ini kita perlu nasihat senantiasa. Nasihat itu adalah dari kebenaran firman Tuhan. Perhatikanlah nasihat-nasihat firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa. Jadi sebelum masuk ke konteksnya di dalam Markus 5 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16 tadi. Tuhan ingatkan agar kita berjaga-jaga, perhatikanlah nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Saya saat ini kemajuan teknologi luar biasa. Saya mengingatkan diri saya sendiri, saya mengingatkan istri saya, sudah ngomong sama istri, zaman sudah maju, sekarang serba digital. Ya, saya mengerti semua digital. Ya, bayar pulsa sekarang pakai token, pakai HP aja. Bayar air Mas Anton pakai online, pakai uang, tapi uang tidak kelihatan kan online. Tidak perlu datang ke ke outlet. Beli mobil, beli sepeda motor pakai online.
Mau pinjam duit pakai KTP. Puji Tuhan ada KTP, kadang-kadang enggak usah. Pakai nomor Telkomselmu, pakai nomor HPmu aja pinjam duit online dapat. Kalau kamu pakai nomor HPmu, itu udah berapa tahun? Kalau umpamanya udah dipakai 3 bulan, dia dapat berapa juta? Ya, puji Tuhan saya nanya gitu, saya tahu teman-teman di sini tidak pernah pinjam online kan? Jangan pernah masuk dalam jebakan Batman ya. Gampang kelihatan, memang cuma nomornya, oh ini nomornya udah berapa tahun Bapak Ibu pakai? Setahun, oh nyari di setahun 10 juta keluar kok. Tinggal fotokopi KTP sama nomor itu keluar udah. Kalau dulu pinjam duit di di bank, pasti dimintain rekening, selain dari rekening bank, rekening apa dimintain? Listrik sama PDAM kalau kita mau pinjam duit. Saya juga pernah pinjam duit di bank. Kenapa kira-kira kok bank perlu rekening PDAM sama rekening listrik kita? Udah lihat recordnya. Ya sekarang zaman digital, recordnya ada di digital. Makanya ada credit report namanya. Itu untuk perbankan. Tapi kalau kita hidup di dunia ini, jejak digital namanya kredit reportnya kita. Jadi kalau orang jujur dimanapun mereka ada, kredit reportnya, jejak digitalnya akan jujur. Kalau dia orangnya suka bohong, jejak digitalnya akan bohong. Dimanapun mereka ada akan susah. Jadi maka hati-hati dalam jejak digital. Status penting. Ya, saya suka pasang status, ada hari Minggu ada ibadah, saya sharing firman. Tapi kalau statusnya isinya cuma ngomongin orang, jorokin sesuatu, terus dia bilang bahwa dirinya benar, paling benar, hati-hati. Mungkin saat ini engkau boleh kerjaan, mungkin saat ini engkau boleh dapat pinjaman dari hotel, dari bank. Tapi kalau statusmu itu aja, tidak ada orang percaya nanti. Ya, agar berjaga-jaga, perhatikan nasihat-nasihat. Kenapa saya ingatkan waktu ini adalah zaman-zaman akhir. Walaupun Bapak Ibu saat ini tempat nyimpen duit yang paling aman adalah di bank. Siapa yang bisa jamin listrik hidup terus-terusan? Siapa yang bisa jamin listrik hidup terus-terusan, Mas Anton? Ada yang bisa jamin? Kalau listrik mati, bisa tidak narik duit di ATM? Tidak bisa. Mau bayar pakai QRIS bisa tidak di warung? Listrik mati. Pak Ian bisa tidak bayar pakai QRIS, pakai kris? Kita harus punya hikmat. Berjaga-jaga, perhatikan nasihat. Digital memang penting, tapi di satu sisi, mari kita juga persiapkan. Apa yang kita mesti perhatikan kumpul kalau seandainya rumah ada, mohon maaf, ada suatu kejadian yang kebakaran, minimal ijazah kumpul, surat-surat rumah kumpul, akte perkawinan. Jadi kalau pas ada kejadian gak bagus, kita bisa ambil brankas itu atau tempatnya itu satu. Terus kalau seandainya mati listrik, kita pingin bayar. Ya, saya ngomong sama anak saya, Yayan, sama anak saya kedua juga memang dia sudah digital semua. Dompetnya dia paling banyak isinya 10.000. Ya, kalau pas beli bensin kadang-kadang pinjam dulu aku mau beli bensin gitu. Ya karena dia kalau beli bensin ada yang pakai QRIS atau transfer tapi kebanyakan masih pakai manual. Nah, kalau listrik mati terus kita sudah makan mau bayar enggak bisa, gimana caranya? Ya makanya penting kita juga punya hikmat daripada Tuhan. Perhatikan nasihat-nasihat. Jadi berjaga-jaga di zaman-zaman akhir ini. Puji Tuhan kita dikasih tahu informasi oleh pemerintah bahwa bakalan ada gempa. Waktu saya di Hawaii, ini cerita di Hawaii bagaimana negara yang maju sungguh bertanggung jawab kepada penduduknya. Kalau ada informasi mau hujan lebat sekali atau ada badai,
semua namanya radio, namanya TV, namanya telepon, itu berbunyi. Apalagi waktu itu saya di Hawaii, di tengah-tengah lautan Pasifik, kalau mau datang badai itu lagi 1 jamnya itu, dia sudah ada alarm. Di TV itu keluar, siarannya dihentikan. Ada badai akan datang, tolong persiapkan dirimu. Ada badai akan datang, persiapkan dirimu. Teleponnya juga kadang-kadang berdering. Waktu kita angkat, isinya announcement. Jadi kita harus perhatikan hal-hal itu, jangan anggap sepele. Cuma di negara Indonesia baru-baru aja sekarang. Kalau mau ada bakalan dipelajarin, bakalan akan ada megatrust karena ada lempeng pertemuan itu nanti akan bergerak terus. Kita diingetin, kita juga harus berjaga-jaga senantiasa perhatikan nasihat-nasihat. Jadi mari agak jauh sedikit melimpang. Jadi balik lagi, kenapa doa membawa sukacita? Itu artinya doamu dinaikkan dengan tulus akan mendatangkan sukacita karena Tuhan menjawab permohonan doamu. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita sekarang? Aku sudah berdoa, udah sekian tahun tapi Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kita harus perhatikan, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan memperhatikan hidup ini. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Mari kita lihat dalam, sorry Pak Anton saya agak sampaikan, ini baru saya duduk di sana saya dapat ingat, kenapa kok Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Kita lihat dalam Markus, Markus 11 ayat 24 sampai 25. Kenapa kira-kira Tuhan tidak menjawab doa kita? Markus 11 ayat 24 sampai 25. ayat 24 dan 25. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, Ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi alasan pertama kenapa kita tidak menerima jawaban daripada doa kita adalah karena kurang percaya. Terus? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, itu yang pertama. Udah itu yang kedua 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, Ya, jika kita berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ya kita ada. Tuhan meminta pertama tadi kita harus percaya dengan yakin, dengan percaya dengan iman apa yang kita doakan. Yang kedua, ampunilah. Terus? Ampunilah dahulu sekiranya Ya. ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, Ya. supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iya, Tuhan ingatkan kita kalau kita berdoa datang kepada Tuhan tidak ada niatan yang jahat, tidak suka menyimpan dendam, tidak suka berbuat jahat. Dalam artian kalau kita rindu doa-doa kita dijawab Tuhan, kita harus beres dulu di dalam hati kita. Beres dulu dalam diri kita. Tidak menyimpan kepahitan. Kepahitan di sini yang paling berbahaya adalah belum beres sama diri sendiri. Jadi orang yang belum beres sama diri sendiri kecenderungannya, mohon maaf, isinya iri hati kebanyakan. Salah satu, kalau orang iri hati, dia tidak senang melihat orang lain berhasil. Tidak suka melihat orang lain berhasil. Itu pemicu yang nomor satu. Pemicunya adalah karena kita masih belum beres sama dirinya sendiri. Hatinya masih jahat, sehingga doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita bersuka cita dalam doa kita? Karena temanya adalah doa membawa sukacita, tentunya doa-doa yang kita naikkan itu dijawab Tuhan. Saya percaya ibu atau bapak yang menyampaikan tema ini, saya lupa siapa menyampaikan tema ini, doa membawa sukacita. Di dalam Tesalonika dia sudah mengalami, dengan dalam kehidupan doanya itu banyak Tuhan jawab, karena dia beres hatinya, hidupnya sudah beres. Beres dalam artian dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan kepahitan, tapi dia
damai, sukacita. Sehingga doa-doanya itu enak dia naikkan. Doa-doanya itu bukan terpaksa, tetapi dengan tulus hati. Jadi perhatikan jika rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, mari perhatikan diri kita masing-masing. Jadi firman-Nya tidak berkata bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Saya rindu masing-masing kita mendapat jawaban daripada doa-doa kita. Amin. Mari perhatikan, jadi balik lagi dalam 1 Tesalonika 5, tadi kita sama baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita waktu itu di Tesalonika, Paulus itu dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Mau dibunuh waktu dia mendirikan jemaat di Tesalonika. Banyak orang-orang percaya waktu saat itu dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Paulus mengingatkan, kalau Bapak Ibu baca nanti dari ayat 5 ayat 12, nanti Bapak Ibu bisa baca. Ada maksud Tuhan di sana. Jadi bersukacitalah senantiasa, jangan murung. Kalau orang yang tidak bersukacita, isinya khawatir, mukanya flat. Ya. Ya Repo ya. Ya kalau tamu kurang sukacita, mukanya flat, diajak ngomong datar. Ya Pak Payan ya. Tahu kan orang yang senang makan atau enggak? Kalau di restoran, kalau pelayan-pelayan saya sudah saksikan waktu ini, nanti minggu depan mudah-mudahan Pak Abdi bisa sharing kesaksian. Kalau diberkati Tuhan, itu tidur aja Tuhan berkatin. Kita doa satu aja Tuhan jawab, 2. Beyond, Tuhan kita maunya memberkati lebih daripada apa yang dapat kita doakan. Tapi dasarnya di sini adalah bersukacita. Harus tidak khawatir, bukan murung, mukanya enggak flat gitu loh. Ya bahasanya flat saya bilang. Diajak ngomong datar, diajak senyum salah. Saya menemuin banyak gitu waktu kerja di hotel. Oh ini, makanya istilahnya kalau di hotel, kalau orang yang suka komplain itu, oh ini kurang, dia perlu cinta dia perlu kasih sayang. Jadi kodenya saya sama manajer, sama Michael Branham, Chris Norton, John Sullivan, sama, 230 perlu cinta dia gitu. Saya udah ngerti, langsung saya samperin ke sana. Oh ini orang perlu dikasih sayang. Gitu. Jadi orang yang grumbling, yang ngoceh terus tidak ada ujungnya itu. Nggak tahu baterainya, litiumnya tingkat berapa, itu grumbling, ini salah, itu salah, ini salah. Padahal waktu ditanya terserah, pas dijawab salah terus gitu. Nggak pernah ada benernya. Ya, di sini Tuhan mengingatkan agar kita senantiasa bersukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 4, minta tolong Mas Anton. Sorry saya enggak mungkin bisa ditampilin di gini ya, di PowerPoint-nya. Filipi 4 ayat 4. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam, klik yang pertama ya. Mau ya? Oke, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Terus? Sekali lagi kukatakan. Sekali lagi kukatakan. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Ya, Tuhan sampai mengingatkan agar kita dalam hidup ini senantiasa bersukacita. Apapun situasi dan keadaannya, Tuhan mengingatkan agar kita bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena kita hidup kita telah ditebus. Amin. Harusnya kita tidak murung, tidak flat. Harusnya kita senantiasa bersukacita. Karena dengan sukacita kita bisa menaikkan ucapan syukur kita. Kita bisa menaikkan doa-doa kita dengan tulus. Jadi orang yang bersukacita dia sudah beres sama dirinya. Dia tidak memendam rasa kepahitan. Dia tidak ada
berbuat jahat, dia tidak mau berbuat jahat karena dia sudah beres. Mau pergi kemanapun dia santai. Ya paling enak itu adalah kalau hidup beres, ada sukacita. Mau makan tempe aja sukacita. Apalagi mau makan steak sukacita ya. Jadi itu, bersukacitalah. Udah itu yang kedua, tetaplah berdoa. Ini perintah yang kedua, tetaplah berdoa. Jadi Tuhan mendengar doa kita. Mari perhatikan dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Rajin berdoa. Ya, doa itu menjadi gaya hidup kita. Jadi tetaplah berdoa, situasinya dijawab tidak dijawab Tuhan. Kalau engkau ingin berubah, ingin Tuhan perhatikan hidupmu, tetaplah berdoa. Jangan sampai sudah banyak tantangan, mau makan saja susah, belum tentu dapat gajian tepat waktu, diajak doa tidak mau, diajak baca Alkitab tidak mau, terus kita dengar omongan orang itu, ya sama dengan kita mau menjerumuskan diri kita masuk ke jurang. Ya, diajak doa aja susah minta ampun. Makanya jadikanlah doa gaya hidup kita, tetaplah berdoa. Mari kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Ini Tuhan Yesus berbicara sendiri kepada Petrus. 1 Petrus 3 ayat 12. Ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Oke, sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar. Orang-orang benar. Jadi orang-orang yang akan dijawab doanya akan mendapatkan sukacita karena dijawab doanya adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak menyimpan kepahitan, tidak berlaku curang, tidak berbuat jahat. Terus? Dan telinganya kepada permohonan mereka yang Dan minta tolong. telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Maksudnya doa itu adalah kita minta tolong kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada yang empunya hidup kita. Jadi diajak doa aja tidak mau. Tapi pingin tampil. Mohon maaf. Ya kamu tampil udah dapat upahnya. Tapi doamu enggak dijawab. Ya. Jadi sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Terus? Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau engkau masih suka berbuat jahat, masih menyimpan dengki, iri hati, kejahatan di dalam hatimu, sampai capek bibirmu berdoa, maka tidak akan menerima jawabannya. Karena doa itu bukan urusannya orang lain, itu urusan pribadi kita sama Tuhan. Jadi bereskanlah segala diri kita dulu. Tuhan mendengar doa kita, jadi kita harus tetap beres menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lakukanlah yang baik senantiasa. Amin. Ini firman loh yang berkata, saya cuma menyampaikan dan saya cuma menegaskan saja. Makanya mohon maaf, walaupun kita nyanyi, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Waktu orang lain dihampirin, kita dilewatin ya Mas Anton ya. Ya, Tuhan datang terus orang lain diselamatkan, kita dilewatin. Ya sekarang hidup itu memang pilihan. Ya, itu luar biasa, itu kasih Tuhan. Hidup itu memang pilihan, itu kasih Tuhan, itu otoritas Tuhan. Masing-masing kita punya pilihan. Kalau engkau tidak mau diberkatin ya tetaplah hidup dalam kejahatanmu. Karena engkau sendiri tidak mau berubah.
Jadi mari perhatikan. Jangan ada kejahatan, jangan suka menyimpan dendam, benci, iri hati, dengki, bohong. Ya. Mari kita lepaskan semua itu. Tetaplah berdoa, maka waktu kita melepaskan segala kebencian kita, kita tidak menyimpan dendam, maka Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan bahkan Tuhan Yesus akan memberikan lebih daripada apa yang kita doakan. Mari alami firman Tuhan itu. Hidupi firman itu dalam kehidupan kita. Saya diberkati sungguh sangat luar biasa. Saya terus terang banyak sekali punya pengalaman waktu yang simpel saja. Waktu Tuhan gerakan, bantu orang itu. Walaupun orang itu berbuat jahat kepada saya, tapi kalau Tuhan ingatkan bantu orang itu, kita bantu. Tahu? Belum sampai seminggu, enggak sampai seminggu, 2 hari. Waktu saya bantu orang itu karena dia merasa untuk makan aja susah. Saya kasih duit 100, Tuhan kasih saya berkat berapa? 1 juta. Itu pengalaman pribadi dan itu berulang-ulang beberapa kali. Saya percaya Tuhan kita itu hidup. Asalkan hati kita beres, tidak menyimpan kejahatan, tidak menyimpan dengki. Dan Tuhan bisa gerakkan orang dekat saya, bisa gerakkan orang jauh, orang yang tidak pernah saya hubungin. Tidak pernah saya mungkin ketemu, akhirnya Tuhan nggak tahu mereka gerakkan. Itu beberapa kali. Bahkan berapa terakhir waktu ini, saya ngasih berapa waktu itu, 100 atau 200. Dan umumnya kalau saya ingin digerakkan Tuhan, ingin membantu orang, saya sama istri nilainya sama. Ingin ngasih bantu orang 100 atau 200, sama-sama. Bukannya saya, ya aku ingin bantu itu ya, aku juga gitu. Berapa ya? Sama. Dan setelah kita bantu, Tuhan itu tidak mau berhutang, dia akan balas. Enggak sampai hitungan jam Tuhan kasih. Makanya penting buat kita pagi hari ini alami firman Tuhan itu. Jika engkau rindu doa-doamu dijawab oleh Tuhan sehingga mendatangkan sukacita, mari jangan suka nyimpan kejahatan. Amin. Udah itu yang ketiga, aplikasinya bagaimana agar doa kita mendatangkan sukacita. Jadi yang pertama tetap ucapkan tetaplah berdoa, yang pertama bersukacita, yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Jadi dengan jelas tadi dalam 1 Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu harus, tapi tidak gampang. Ya, mengucap syukur itu harus, tapi tidak gampang. Mari kita baca dalam Mazmur 136 ayat pertama. Mazmur 136 ayat pertama. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan itu tiada batas. Dia mengasihi kita semua. Orang benar dikasih Tuhan, orang jahat dikasih Tuhan. Ya enggak, orang jahat dikasih Tuhan, karena Tuhan rindu mereka bertobat. Bukti kasih Tuhan, kita bisa menghirup napas sama-sama. Amin. Napas itu diberikan gratis, itu bukti kasih Tuhan. Jadi orang jahat yang mengkhianati kita, yang suka menggosipin kita, atau yang menjahatin kita, dia juga dapat napas. Itu bukti kasih Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Dia memperhatikan orang-orang yang benar. Sehingga
orang-orang yang benar, yang tidak hidupnya jahat itu dapat bonus. Jadi beda orang jahat sama orang benar itu, kalau kita orang benar, kita hidup kita ditebus, dapat bonus. Doa satu, Tuhan jawab dua, melebihi daripada apa yang kita dapat doakan. Jadi doa membawa sukacita, artinya di sini melalui doa kita memperoleh jawaban yang mendatangkan sukacita di hati. Makanya Yohanes mengingatkan kita agar kita datang berdoa. Diajak doa, ayo ikut. Jangan banyak alasan, jangan banyak cincong. Jadi Yohanes 16 ayat 24 firman Tuhan berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuh sukacitamu. Ya, kalau kita meminta dan dijawab Tuhan, makanya sukacita akan penuh. Karena kita datang kepada Tuhan. Jadi milikilah kehidupan doa yang continually. Continue terus menerus. Bukan ban serep pas ada masalah baru ingat datang berdoa. Jadi terus menerus, bukan sekali-kali kalau ingat. Ya ada kadang-kadang, ya terus terang saya masih belajar. Saya belajar dulu Tuhan bangunkan saya, doa terus-terusan. Sekarang puji Tuhan, Tuhan kasih sakit tangan saya. Kalau pas malam mungkin ketindih jadi akhirnya bangun. Tuhan langsung ingat, oh aku disuruh doa nih. Jadi sakit ini terus terang lama udah enggak sembuh-sembuh gitu. Maksudnya dia hilang lagi ada. Jadi rupanya Tuhan ada maksud kalau saya tidur keenaan gitu sampai ngorok-ngorok malam-malam terus akhirnya sakit. Kadang-kadang jam 2 malam bangun Tuhan ingetin. Oh ini caranya Tuhan ingetin saya agar tetap punya hubungan khusus sama Tuhan. Doa. Kadang-kadang saya tidak bilang, oh hamba itu juga bukan manusia. Enggak, kadang saking laparnya makan baru udah makan satu suap baru ingat doa. Ya, tapi Tuhan ingatkan agar kita senantiasa berdoa. Punya waktu-waktu doa yang khusus. Bukan berdoa saat perlu, bukan berdoa saat ada pergumulan. Waktu saat ada pergumulan pun kamu harus berdoa senantiasa terus menerus. Sampai bertekuk lutut, berpuasa. Karena kamu sedang dalam pergumulan, apalagi pergumulannya berat. Dan berdoalah dan mengucap syukur senantiasa setiap saat, maka hidupmu akan bersukacita dan berbahagia. Amin. Banyak dari kita mungkin apatis. Kenapa kok Tuhan tidak jawab doa kita? Tuhan itu maha besar. Siapa percaya Tuhan kita besar? Terima kasih. Teman-teman yang lain mesti menganggap Tuhan itu tidak dengar doa kita. Tuhan itu maha mendengar. Ya, sebelum saya akhiri kebenaran firman Tuhan, ini ada kesaksian. Di Amerika ada seorang anak bertanya kepada bapaknya. Saya lupa nama yang membagikan kesaksian ini. Anaknya bertanya, Bapak selalu bilang Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu mendengar dan bahkan menjawab segala pergumulan doa kita. Tapi saya tidak pernah melihat Tuhan. Saya tidak pernah sampai saat ini pun saya tidak pernah merasakan ada Tuhan. Tidak pernah melihat Tuhan. Sedangkan anaknya bertanya, Bapak, seberapa besarkah Tuhan Allah yang kita sembah? Dia bertanya kepada orang tuanya. Jadi bapaknya bingung mau menjelaskan gimana sama anak ini. Seberapa besar Allah kita. Seberapa besar Tuhan itu. Karena dia berpikir anak ini masih kecil, dia belum mengerti seberapa besar dan kuasanya Tuhan gitu. Akhirnya bapaknya bilang, Nak, di atas itu ada pesawat terbang.
lihat pesawat terbang di atas itu. Oh iya Pak, pesawat terbang itu kalau kita lihat dari sini ke atas, kecil sekali dia Pak. Kecil sekali. Tetapi habis itu, nah pesawat yang kita lihat itu kecil sekali. Karena kita ada di bawah. Mari kita, akhirnya anaknya itu diajak ke bandara. Pak sampai di bandara, nah pesawat yang kita lihat tadi itu kecil. Sekarang inilah dia pesawatnya. Besar sekali, oh besar sekali ya Dad. Papa, ternyata pesawat besar sekali, kita bisa masuk dalamnya. Dan di dalamnya ada ruangan VIP, ada ruangan yang ekonomi, ada ruangan bagus, fasilitasnya bagus sekali. Anaknya tertegun. Sehingga bapaknya berkata kepada anaknya, itulah Tuhan kita anakku. Kalau engkau jauh daripada Tuhan, maka Tuhan itu kecil di dalam hidupmu. Tapi jika engkau dekat kepada Tuhan, maka Tuhan itu besar sekali. Tuhan kita itu sungguh sangat luar biasa. Dia punya segala-galanya. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Karena kita masih melihat Tuhan itu seperti anak-anak itu kita jauhkan diri. Kita anggap diri kita yang paling benar. Karena hidup kita terpapar oleh intimidasi iblis. Kenapa saya bilang terpapar dalam intimidasi iblis? Kita tidak mau berubah. Doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan karena kita menganggap Tuhan kita itu kecil. Karena yang kita doakan mau kita pakai untuk memuaskan diri kita. Saya ingat waktu Bapak Pendeta Yosia waktu Randang mengingatkan. Ini perumpamaan. Tuhan itu akan ngasih, orang tua itu akan ngasih kunci mobil kalau kita sudah dewasa, amin. Kalau kita contohlah, Pak Abdi mungkin sekali waktu berani tidak ngasih Yepta untuk nyetir mobil? Tidak berani. Demikian juga Tuhan kita. Kalau kita imannya masih belum dewasa, belum bertumbuh, belum bisa dipercaya dengan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler. Dia tidak mau ngasih kita hal-hal yang berbahaya. Makanya bereskanlah hidupku. Tuhan itu besar seperti pertanyaan anak kecil kita. Jadi kalau kita mendekat kepada Tuhan, diam sama Dia, Tuhan itu luar biasa. Apapun yang kita minta, bahkan Dia akan memberikan kita lebih daripada apa yang kita doakan. Sehingga doa itu akan membawa sukacita di dalam hidup kita. Amin. Jika rindu doa-doamu dijawab oleh Tuhan, mari perhatikan hal ini. Milikilah kehidupan doa yang selalu senantiasa, tidak putus-putusnya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dalam Kolose Paulus juga mengingatkan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jauhilah yang jahat dan juga orang-orang yang cenderung mencondongkan hati kita untuk berbuat jahat. Karena bisa transformasi itu datang dari lingkungan di mana kamu ada. Mohon maaf, saya mungkin pernah cerita, saya punya keluarga besar yang masih belum percaya. Iri hatinya tinggi sekali. Iri hatinya tinggi sekali. Saya punya adik, 3 adik saya dipanggil Tuhan. Yang paling gede itu umur hampir 7 tahun dia. Karena saya punya keluarga besar masih himpun, mereka iri. Kalau udah ada iri hati
dengki tidak akan pernah maju. Sehingga akhirnya saya punya orang tua, ibu saya sama bapak saya memutuskan untuk keluar dari lingkungan keluarga besar. Dia sadar kalau hidup suami istri, kalau kita ingin bertumbuh, kita harus keluar dari lingkungan itu. Harus berjuang, sehingga dia berjuang menghidupinya. Puji Tuhan, saya diberkatin Tuhan. Adik saya diberkati Tuhan. Dan akhirnya sekarang, dulunya mereka yang iri hati berbalik melihat saya. Tapi namanya orang iri hati dan dengki kalau dia belum dilepaskan. Tetap aja namanya mulutnya tidak bisa dijaga. Kamu sekarang sudah berhasil kok tidak mau perhatian sama kita. Tidak mau memperdulikan kita. Padahal kita udah kasih dia bantuan. Yang namanya urunan, oh ini kamu yang punya. Padahal sedikit pun namanya bapak saya itu pernah menerima bagian daripada sawahnya. Itu kamu punya bagian. Tapi namanya orang dengki, iri hati itu dia tidak beres hidupnya. Dan akhirnya dengan mata sendiri saya juga melihat bagaimana kehidupan orang tua saya, kehidupan saya dan adik saya diberkatin Tuhan. Karena saya mau terbebas dari yang namanya iri hati dan dengki itu. Jadi jangan suka menyimpan kejahatan dalam hidup kita. Mari perhatikanlah nasihat-nasihat. Bangunlah komunikasi dengan doa yang terus-menerus dengan Tuhan. Saya minta tim musik bersiap-siap ke belakang. Bangunlah hubungan yang baik melalui doa-doa kita. Saya lupa, nggak tahu siapa kesaksian, oma-oma kesaksian. Karena dia sebelumnya adalah orang yang belum percaya. Mereka akhirnya bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia punya kebiasaan. Dalam agamanya yang lama, dia berdoa 5 kali sehari. Tapi dia tidak merasakan damai sejahtera. Tetapi waktu dia ikut Tuhan, kebiasaan doanya itu tidak dia bisa lupakan. Dia mengambil waktu doa, waktu maghrib doa, waktu siang doa, waktu pagi, waktu tidur dia tetap berdoa. Doa dia sehingga dia merasakan damai dan sukacita. Doa itu dia naikkan dengan tulus, dengan sukacita. Ada saya dengar dulu dia rajin berpuasa. Sekarang diberkati dan ikut Tuhan. Dia tidak tinggalkan kebiasaan-kebiasaan puasanya dia. Dia berusaha mendekatkan diri sama Tuhan. Sehingga dia merasakan bagaimana hidupnya dijamah Tuhan. Mari miliki kehidupan doa yang benar-benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan mendengar segala seruan doa kita. Jadi sehingga sukacita, damai ada dalam hati kita. Jadi orang yang ada sukacita, mukanya tidak pelet, senyumnya tulus, kemanapun dia ada damai yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang melingkupi hatinya. Saya undang semua dari kita, mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Minta ampun kepada Dia, karena seringkali kita hidup di dunia ini tidak sempurna. Mari kita belajar menyelaraskan hidup kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Saya undang semua dari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Mataku Tertuju Padamu. Ambil komitmen pada pagi hari ini. Jika rindu hidupmu, menikmati sukacita dalam hidup kita, karena Tuhan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa.
Tuhan itu besar. Kalau kita mendekat daripadanya, maka Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang dapat kita doakan. Kerajaanmu, haleluya Yesus, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari awal. Haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Senang hidupku, haleluya Yesus, ku serahkan padamu. Pimpin aku, pimpin aku masuk rencana-Mu. Haleluya. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Haleluya Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, haleluya, mari kita fokus menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, mau mengikuti, mari bangun komitmen kehendak-Mu ya datang. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Firman-Nya sudah dengan jelas mengingatkan kita, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jika rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, mari kita lepaskan segala kejahatan. Kita bangun komitmen di dalam diri kita. Pujian yang saya naikkan ini ingatkan kita, itu adalah komitmen yang akan kita bangun di hadapan Tuhan. Biarlah mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudusnya akan menilik hati kita. Mari sungguh-sungguh kita datang ke hadapannya Dia. Kita naikkan pujian ini, mataku tertuju padamu. Sungguh-sungguh kita angkat tangan. Biarlah Tuhan melihat kesungguhan hati. Jika engkau sungguh-sungguh meminta kepada Dia, maka Dia akan menjawab segala pergumulan kita. Maka Dia akan menjawab, membebaskan engkau dari segala belenggu kutuk dosa yang menghalangi sehingga Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab doa-doa. Mari kita bangun. Mataku tertuju padamu, senang hidupku, ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan
utarakan hati jiwa kita kepada Dia. Jangan punya hidup kita. Jika rindu hidupmu diubahkan, jika rindu engkau diberkati oleh Tuhan, jika engkau rindu mujizat yang daripada Dia datang turun ke atasmu, Serahkan padamu. haleluya Yesus. Pimpin aku masuk rencanamu, haleluya. Untuk membesarkan kerajaanmu, haleluya. Ku mau kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, haleluya Yesus. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Tuhan itu Allah yang maha mendengar. Dia Allah yang maha besar. Waktu kita mendekat seperti anak kecil itu waktu melihat pesawat. Dari jauh Tuhan itu kecil kelihatannya seperti pesawat itu. Tapi waktu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan itu besar. Dan Dia besar adanya. Pada pagi hari ini saya tantang setiap daripada kita, siapapun yang hadir pada pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulan di dalam hidupmu, Dia Allah yang maha mendengar. Dia rindu menjawab segala pergumulan dan doa-doamu. Yang pernah engkau naikkan mungkin begitu lama sampai saat ini engkau tidak mendapat jawaban daripada Tuhan. Tapi jika engkau sungguh-sungguh, engkau mau mengikuti Tuhan, Dia Allah yang maha mendengar. Dia akan menjawab doamu. Mari bangun komitmen seperti pujian ini. Ku mau mengikuti. Mau mengikuti. Kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Rasakan kuasa Roh Kudus sedang bekerja. Ku mau mengikuti, Dia akan, haleluya, haleluya, akan menjamah roh hatimu. Ikuti. Haleluya. Ku mau selalu Menyenangkan hatimu. mau selalu Mau selalu menyenangkan hatimu. Saya minta maaf yang doa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Bapak. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan kami Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan
Tuhan. Engkaulah Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau adalah sandaran kami Tuhan. Kepada siapa kami menaruh pengharapan Bapa? Hanya kepadamu-lah Tuhan kami percaya. Karena Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami berbeban berat, Bapak Ibu berbeban berat, mari firman Tuhan mengajarkan untuk kita boleh tunduk sujud di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita semuanya. Haleluya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap senantiasa hidup di dalam kebenaran. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyendengkan telinganya bagi mulut-mulut mereka yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan garansi, seperti pujian Engkau akan menjadi jaminan hidup kami. Engkau akan memberikan satu kekuatan, satu kemenangan bagi kami Tuhan. Bapa, inilah kami. Biarlah Tuhan kami serahkan hidup kami Bapa, supaya ke depan Bapa kami senantiasa berkomitmen untuk kami boleh hidup benar. Untuk kami boleh senantiasa Bapa, hanya kepada Tuhan kami menaruh pengharapan. Haleluya kepadamu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyeberangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Bapa, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Supaya Tuhan Engkau berikan hikmat makrifat Tuhan, supaya mampu bisa menjadi teladan, menjadi gembala yang baik. Bapa, tidak hanya bagi jemaat-Mu, tapi baik di mata Tuhan dan bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, berkati keluarganya, anak-anaknya semuanya Bapa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya tak satu pun kami Tuhan yang Tuhan lewati pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami boleh berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Hati saya didorong oleh dorongan yang sungguh sangat luar biasa. Saya tidak tahu sama siapa Tuhan berbicara pagi. Jika saat ini engkau merasakan bahwa begitu engkau tidak merasakan mujizat-mujizat yang daripada Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihimu, sungguh-sungguhlah berbalik ke jalan-jalannya. Minta pengampunan daripada Dia. Sehingga Tuhan akan membebaskan engkau dari pergumulanmu. Dia Allah yang hidup. Mujizatnya akan dinyatakan jika engkau sungguh-sungguh hari ini. Jika itu firman-Mu berkata, maka terimalah ini. Kuasa mujizat kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan Yesus akan menyertai engkau. Membebaskan engkau dari segala belenggu dan kudu dosa. Membebaskan engkau dari segala pergumulan yang sedang engkau hadapi saat ini. Dan kemenangan yang daripada Tuhan Yesus akan engkau terima. Dapatkan hidupmu akan dipulihkan. Engkau akan menjadi berkat buat keluarga, berkat buat bangsa-bangsa. Dan namamu akan ditinggikan karena Allah yang tinggi, yang besar, yang membesarkan engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hari ini tunggu Engkau melawat kami semua. Kami telah menerima bagian yang terbaik daripada Engkau pada pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu sungguh-sungguh. Menekan kami. Berkat yang terbaik sudah kami terima. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Engkau
Kau berkati saudara-saudari kami yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Segala usaha pekerjaannya mereka Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Dan terlebih lagi imannya semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan Pak Abdi. Bapak Ibu diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin, haleluya. Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, saatnya pagi ini ya, kita sudah menerima berkat rohani dan kita akan memberikan kembali ya sebagian berkat kita untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tim ini bisa dipersiapkan ya, tim kolektor, dan kita akan menaikkan pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai ya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. kasih buat persembahan Bapak Ibu ya. Kiranya persembahan Bapak Ibu boleh menjadi berkat pelebaran kerajaan surga di bumi ya. Dan Tuhan akan membalas lipat kali ganda ya. Baik, berikutnya saya akan memberitakan info sepekan ya untuk 1 minggu ke depan ya. Mungkin tim multimedia bisa dipersiapkan ya.
Baik, terima kasih tim multimedia ya. Dan kami akan tambahkan ya pengumumannya untuk minggu depan. Di sini tambahannya adalah ulang tahun pribadi. Ya, ada tanggal 12 September 2024. Ada namanya Ndami Kahla Tandau. Ya, Ami ya. Ami. Ada anak muda kita? Gak ada ya, dia di rumah ya. Baik, selanjutnya 14 September 2024 ada Tante Sarce Sulaiman, Ibu David Sulaiman ya. Ibu ada di sini ya. Selamat ulang tahun Tante ya untuk tanggal 14 September nanti ya. Baik, berikutnya adalah ulang tahun pernikahan tanggal 14 September juga. Di sini ada Pak Oswald Huma dan Ibu Mega Maya Huma. Tidak ada juga ya. Ya, baik. Berikutnya info tambahan tetap minggu depan kita akan mengadakan ibadah raya di tempat ini hari Minggu 15 September ya, tetap 8:30 di Infinity Ballroom ya. Tetap Bapak Ibu hadir ya, tetap setia. Ya, baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri ya, kita akan mengapresiasi seluruh pelayanan yang terlibat pada pagi hari ini. Haleluya. Dan berikan salam yang terbaik kanan kiri Bapak Ibu ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini, saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup dalam ibadah berkat. Sebelum kita menerima doa berkat, jadi pada pagi hari ini terus terang saya kaget. Jadi barusan waktu saya doa ada Oma. Saya bilang Oma sih enggak, masih ibu-ibu ya. Jadi saya percaya Tuhan tahun 96 dibaptis. Akhirnya pelayanan pertama saya melayanin di luar dari gereja adalah di Four Seasons. Jadi waktu di sana saya ketemu sama anak Tuhan namanya Elisa, dan pagi ini tidak kebetulan ya ada omanya di belakang, jadi omanya Elisa. Saya nggak tahu namanya, tapi Elisa sangat mendorong saya sehingga terbentuknya organisasi anak-anak Kristen di Four Seasons. Itu karena Elisa sama saya yang bantu pada saat itu. Sampai saat ini masih eksis di Four Seasons, jadi orang-orang yang percaya punya komunitas dan punya ibadah yang makasih Oma udah hadir. Dan pagi hari ini Tante David saya undang, kita sama-sama doa. Mau ke depan Tante? Silakan, Tuhan berikan kesehatan luar biasa karena beliau aja yang ada hadir ini. Ada Ami tapi tidak hadir, udah itu terus ada Pak Oswald sama Bu Mega yang mungkin tidak bisa hadir hari ini. Kita sama-sama berdoa, kita naikkan pujian kita sebelum kita terima berkat, dan kita akan berdoa juga semua kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup melengkapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku tinggalkan kemenangan
Bapa di surga, Allah yang kami sembah, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan bahkan hadir di tengah-tengah kami. Dari ibadah kami awal, pertengahan, sehingga tiba saatnya sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dan Engkau baik adanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami rindu mendoakan saudari kami Tuhan yang ada di hadapan kami, Ibu David, Ibu Sarce Soleman Tuhan, yang akan diberikan pertambahan usia nanti tanggal 14 Tuhan. Bersama ada saudara kami yang ulang tahun pernikahan, Pak Oswald sama Bu Mega, demikian juga ada Ami yang berulang tahun tanggal 12. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam masa-masa usia, dalam pertambahan usianya Tuhan, kiranya apapun yang dirindukan hatinya Tuhan, Engkau dengar Tuhan. Dia adalah milik-Mu Tuhan, dia berharga di mata-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati sisa hidupnya Tuhan. Engkau berkati masa-masa umurnya Tuhan, agar tetap senantiasa sehat Tuhan. Bersuka cita dan rajin berdoa dan menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun tantangan yang sedang dihadapi juga Tuhan, Kau berikan kekuatan kemampuan sehingga hamba-Mu ini Tuhan semakin hari Tuhan. Dia percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya jawaban dalam kehidupannya. Demikian juga teman-teman yang lain Tuhan yang akan melangsungkan haleluya ulang tahunnya juga tanggal 12 dan ulang tahun pernikahannya juga Tuhan Engkau berkati. Kami yang hadir pada pagi hari ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bangsa negara kami yang akan menyambut pilkada tanggal 27 November, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Orang-orang yang sudah mendaftarkan diri, yang menetapkan untuk dipilih dalam pemilu kada, baik gubernur, bupati, wali kota, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah suasana pemilu kada ini semakin kondusif Tuhan. Dan yang terpilihlah orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang hidupnya dirubahkan Tuhan, bertanggung jawab untuk melayani setiap masyarakat Tuhan. Berlaku baik dan benar dan dapat melayani siapapun umat-Mu yang ada di Bali terlebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Hotel Infinity, buat Pak Gun, demikian juga keluarga besar dan pelayanannya kami, serahkan tetap ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan berkat, dan Tuhan hatinya biarlah semakin hari mencondongkan diri untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Segala tantangannya yang dihadapi juga Tuhan Engkau jawab Tuhan. Demikian juga kami yang hadir, baik yang jauh, baik yang dekat, kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami ada sampai saat ini karena Engkau yang memberkati kami. Karena Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kiranya Tuhan semakin hari Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu tercurah buat keluarga kami. Yang punya usaha juga Tuhan Kau berkati. Yang bekerja agar mereka semakin bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Mereka yang tidak bekerja, mereka melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Agar mereka senantiasa, haleluya, rela berkorban untuk pasangan hidupnya. Anak-anaknya juga Tuhan, anak-anak muda yang sekolah studi. Tuhan Engkau berkati agar mereka lulus tepat waktu Tuhan. Agar mereka belajar sungguh-sungguh Tuhan. Bahwa hidup yang dia hidupi adalah semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ke depan tetap kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Engkau Tuhan. Engkau akan melindungi kami saat di rumah, melindungi kami saat kami di luar. Terima kasih Tuhan dan kami percaya Engkau sungguh-sungguh sangat luar biasa. Mata-Mu tertuju dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah. Mereka yang berjalan kaki Tuhan lindungi, mereka yang berkendaraan juga Tuhan Kau lindungi mereka. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus turun melimpahi kita saat ini, esok lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya yang menerima berkat katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.